Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Murdia Putri, NPM 201001 Saya dari kelas Ilmu Hukum 2B, mata kuliah Hukum Tata Negara. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Dr. Sanidjar Febri Haryarti, RSH MH. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang materi hukum tata negara, yaitu detik-detik proklamasi dan BPUPKI. Detik-detik proklamasi. Yang pertama, sejarah Belanda masuk ke Indonesia. Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendapat di Pelabuhan Banten. Datangnya Belanda ke Indonesia telah mendorong Belanda untuk mencari daerah jajahan ke Nusantara, yaitu mencari kekayaan monopoli perdagangan di Indonesia. Namun, kedatangan Belanda diusir penduduk pesisir Banten karena mereka bersifat kasar dan sombong. Pada tanggal 20 Maret tahun 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang bernama VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan persaingan yang merugikan para pedagang Belanda. Yang kedua, menyatukan tenaga untuk menghadapi persaingan dengan bangsa Portugis dan pedagang-pedagang lainnya di Indonesia. Ketiga, mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Kepemimpinan VOC dipegang oleh dewan beranggotakan 17 orang yang berkedudukan di Amsterdam. Oleh pemerintah Belanda, VOC diberi oktroy hak istimewa, yaitu yang pertama, dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia. Yang kedua, memonopoli perdagangan. Yang ketiga, mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Keempat, mengadakan perjanjian dan melakukan perang dengan negara lain. Kelima, menjalankan kekuasaan kehakiman dan melakukan pungutan pajak. Keenam, memiliki angkatan perang sendiri. Ketujuh, mengadakan pemerintah sendiri. Untuk melaksanakan kekuasaannya di Indonesia, Gubernur Jenderal VOC kedua yang memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jayakarta. Batavia atau Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta. Ibu kota Indonesia merupakan salah satu titik perdagangan kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer dan politik wilayah Nusantara. Pada tahun 1611, VOC mendapat izin untuk membangun satu rumah kayu dengan fondasi batu di Jayakarta sebagai kantor dagang. Ketika Jan Pieter Zoon Koen menjadi gubernur jenderal 1618 sampai 1623, ia mendirikan lagi bangunan serupa Nassau Huis yang dinamakan Mauritius Huis dan membangun tembok batu yang tinggi. Dari basis benteng ini, pada 30 Mei 1619, Belanda menyerang Jayakarta yang memberi mereka izin untuk berdagang dan membumi hanguskan keraton serta hampir seluruh pemukiman penduduk. Pada 4 Maret 1621, pemerintah Stad Batavia, kota Batavia dibentuk Jayakarta, dibumi ratakan dan dibangun benteng yang bagian depannya digali parit. Beberapa persetujuan bersama benteng 1659 dan 1684 dan Mataram 1652 menetapkan daerah antara Cisadane dan Citarum sebagai wilayah kompeni. Baru pada akhir abad ke-17, daerah Jakarta sekarang mulai dihuni orang lagi yang digolongkan menjadi kelompok budak belan dan orang pribumi yang bebas. Yang kedua, arti dan fungsi proklamasi. Yang pertama, memulai perjuangan baru untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Yang kedua, tonggak sejarah negara kesatuan Indonesia. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa Indonesia terhadap bangsa lain. Yang keempat, menjadi pernyataan de facto negara Indonesia. Yang kelima, sebagai jembatan emas untuk mencapai tujuan bangsa. Yang ketiga, tujuan proklamasi, yaitu yang pertama, melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa lain. Yang kedua, bangsa yang bersangkutan dapat hidup sederajat dengan bangsa lain. Yang ketiga, bangsa yang dapat melakukan peningkatan taraf kehidupan bangsa. Yang keempat, bangsa yang dapat melakukan peningkatan kecerdasan bangsa. Yang kelima, dapat mengejar
segala ketertinggalan yang dialami bangsa dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Yang keenam, mencapai tujuan nasional bangsa. Yang keempat, isi proklamasi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan DIY diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Di Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. BPUPKI. Apa yang dimaksud dengan BPUPKI? BPUPKI adalah suatu badan penyelidik khusus yang didirikan sebagai bagian dari usaha dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, sesuai dengan yang dijanjikan oleh Jepang. BPUPKI sendiri merupakan kependekan dari penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yang dikenal dengan nama Dokuritsu-Jumbi Kosakai. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada 20 Mei hingga 1 Juni 1945. Adapun sidang kedua BPUPKI berlangsung pada 10 hingga 14 Juli 1945. Tugas BPUPKI. Yang pertama, membahas mengenai dasar negara. Yang kedua, sesudah sidang pertama, BPUPKI membentuk riset selama 1 bulan. Yang ketiga, bertugas membentuk panitia kecil atau panitia 8 yang bertugas menampung saran-saran dan konsepsi dari para anggota. Yang keempat, bertugas membantu panitia 9 bersama panitia kecil. Yang kelima, panitia 9 menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. BPUPKI dipimpin oleh KRT Rajiman Widjoningrat dengan Ichibangse Yoshio dan Raden Panji Seroso sebagai wakil ketua. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang yang bertugas mengawasi. Kurang lebih 4 bulan berdiri BPUPKI kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.